Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bapak. Pagi. Pagi, Pak. Baik, kita bertemu lagi di pertemuan minggu kedua materi permainan bola besar, khususnya di permainan bola voli. Nah, sebelum pembelajaran, kita harus berdoa dulu ya anak-anak ya. Silahkan untuk ketua kelasnya memimpin pembelajaran hari ini. Silahkan Pak Gumilar. Baik, teman-teman semua, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Terima kasih Gumilar yang sudah memimpin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan dalam pembelajaran kali ini. Amin, Bapak. Oke, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kelas ini. Bapak akan sebutkan satu-satu ya. Kalau yang disebutkan namanya, kalian bilang hadir ya. Coba Gumilar. Hadir, Bapak. Dinda. Hadir. Fortuna. Hadir. Restu. Hadir, Pak. Restu. Oke. Hadir, Pak. Kemudian terakhir Wisnu. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Hadir semua ya. Saya belum di absen, Pak. Oke, hadir semua. Oh, Julio, satu lagi. Hadir, Julio, Pak. hadir semua. Oke, terima kasih anak-anak. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bola voli. Kita di kelas dulu ya. Nanti setelah kita di kelas, kita masuk ke lapangan. Oke, sekarang bagaimana kabarnya? Apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana? Tidak ada yang mengalami sakit ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Baru sembuh, Bapak. Oh, baru sembuh. Fajar habis sakit ya? Nanti Iya, kalau Pak. yang habis sakit, badannya masih lemas, boleh tidak mengikuti pelajaran, namun tetap berada di lapangan di tempat yang teduh, begitu ya Fajar ya? Iya, Pak. Pak. Oke. Nah, alhamdulillah yang lainnya diberikan kesehatan, itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran ya. Oke. Nah, minggu lalu kita di pertemuan pertama dalam permainan bola voli, kita sudah belajar yang namanya passing bawah. Nah, passing bawah itu ada apa sih? Masih ingat nggak anak-anak? Mengoper, Bapak. Yang tangannya dirapetin, Pak. Ya, jadi passing itu mengoper ya, mengoper kepada Pada teman. teman. Oke, yang berfungsi untuk menerima bola dari lawan. Oke. Nah, kali ini di pertemuan kedua kita akan belajar tentang servis bawah. Seperti yang sudah Bapak katakan minggu lalu bahwa pertemuan sekarang kita akan melakukan servis bawah, akan belajar gerak spesifik servis bawah. Oke. Jadi nanti di permainan bola voli itu ada 4 teknik dasar yang kita pelajari. Yang pertama passing bawah minggu lalu, sekarang kita servis bawah. Kemudian minggu depannya kita passing atas, kemudian smash yang terakhir itu. Oke. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut, nah Bapak punya pertanyaan nih. Bapak punya pertanyaan tentang aktivitas permainan bola voli. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang permainan bola voli?
Ayo, ada yang bisa menjawab? Fajar mungkin? Julio, ya? 6 orang Pak, satu Apa timnya. ya aktivitas bola voli itu ya? Menyeberangkan bola melewati net, Pak. Nah, Bermain Pak. oke, ada lagi? Permainan bola besar, Pak. Baik, betul. Sekarang pertanyaan kedua, apa yang kalian ketahui tentang servis bawah? Permainan bola voli, fungsinya untuk apa sih? Untuk mengoper bola Pak. Menyeberangkan bola ke net lawan, Pak. Oke, bagus. Indah. Ya, yang terakhir, mengapa kita perlu mempelajari servis bawah dalam permainan bola voli? Coba ada yang bisa menjawab? Saya Pak, biar bisa besok ikut kejuaraan Pak. Nah, oke, bagus. Nah, Bapak tidak akan menjawab dulu ya, nanti dijawab agar kalian penasaran, nanti kita dijawab selanjutnya begitu. Nah, sebelum kita mengetahui materi yang akan kita pelajari, nah tentunya setiap pembelajaran kita itu mempunyai tujuan. Nah, apa sih tujuan-tujuannya kita mempelajari ini? Oke, yang pertama nih, kita mempelajari permainan bola voli khususnya di servis bawah itu. Yang pertama, agar kalian itu paham apa sih gerak spesifik passing servis bawah dalam permainan bola voli. Ini yang pertama ya, kalian harus bisa memahami. Kemudian selain memahami, kalian juga harus bisa menjelaskan apa nih gerak spesifik itu apa sih, servis bawah itu apa sih. Nah, oke. Yang ketiga, selain kalian memahami dan menjelaskan, kalian juga bisa mempraktikkan, memperagakan keterampilan gerak spesifik, khususnya di servis bawah. Oke. Terus kemudian yang keempat, selain kalian bisa mempraktikkan gerak spesifik servis bawah, kalian juga bisa melakukannya dalam permainan bola voli yang sederhana atau dimodifikasi, bisa 2 lawan 2, 3 lawan 3. Oke, seperti itu. Jadi itulah tujuannya. Nah, setiap tujuan tentunya harus dicapai dengan apa? Dengan pembelajaran kita kali ini. Jadi anak-anak, pembelajaran kali ini ikuti dengan baik ya. Siap Bapak. Oke, terima kasih. Nah, selain itu, kita mempelajari permainan bola voli, tentunya yang utamanya bukan hanya kita mengejar bisa dan ahlinya dalam mempelajari permainan bola voli, tapi yang utamanya adalah kalian bisa bergerak melalui permainan ini. Dan tentunya tujuannya itu adalah untuk mendapat tubuh yang bugar dan sehat. Oke. Nah, kali ini Bapak akan menyampaikan pembelajarannya dengan metode atau model pembelajaran problem based learning. Oke, problem based learning itu apa sih? Nah, jadi nanti Bapak akan menentukan masalah yang terkait dengan permainan bola voli khususnya di servis bawah. Kemudian kalian cari solusinya melalui kerja kelompok begitu. Nanti kesulitan di servis bawah itu apa saja, kalian cari, selidiki, kemudian nanti kalian pecahkan masalah itu. Paham ya anak-anak ya? Paham Pak. Oke. Nah, tapi sebelum itu Bapak akan jelaskan dulu nih, tadi pertanyaan yang sudah Bapak utarakan tadi. Nah, di permainan bola voli itu yang pertama ada pengertian dan asal-usulnya. Oke, pengertian itu artinya ya, jadi di sini dikatakan permainan bola voli adalah suatu cabang olahraga melambungkan bola melewati jaring atau net ya. Jadi tidak boleh di kolong net, itu nggak sah. Oke. Dengan maksud dapat menjatuhkan bola di dalam lapangan permainan lawan untuk mencari kemenangan. Oke, melambungkan dan memantulkan bola ke udara mempergunakan bagian tubuh mana saja.
asalkan sentuhan dan pantulannya itu sempurna. Boleh pakai kepala, boleh pakai punggung kalau bisa ya. Itu disahkan saja asal pantulannya sempurna. Oke, ini asal usulnya nih. Permainan bola voli ini di Indonesia berkembang pesat di seluruh lapisan masyarakat sehingga timbul klub besar di seluruh Indonesia. Nah, dengan dasar itu, maka pada tanggal 22 Januari 1945 itu didirikan PBPSI. Apa itu PBPSI, anak-anak? Persatuan Bola Voli Indonesia. Oke, bagus, Fatuna. Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia. Nah, itu didirikannya di Jakarta bersamaan dengan kejuaraan nasional yang pertama, yaitu PON, PON kedua di Jakarta dan POM pertama di Yogyakarta. Setelah tahun 1962, perkembangan bola voli seperti jamur. Jadi banyak di seluruh Nusantara itu tumbuh seperti seperti jamur tumbuh di musim hujan. Gitu. Jadi banyak sekian tahun yang lalu setelah didirikannya PBPSI dan kejuaraan pertama, jadi di seluruh Indonesia itu banyak berkembang. Begitu. Oke, selanjutnya ada lapangan permainan bola voli. Di sini kalian bisa lihat pemainnya itu ada 6 ya. Nah, ini bolanya seperti ini. Oke. Nah, gerak spesifik itu apa sih tadi? Sekarang Bapak jawab ya, dalam permainan bola voli dapat diartikan sebagai cara memainkan bola yang efektif dan efisien. Nah, itu arti dari gerak spesifik itu sendiri. Oke, paham ya sampai sini ya, anak-anak? Nah, gerak spesifik juga harus ditingkatkan keterampilannya antara lain dalam permainan bola voli ini, passing bawah, passing atas, spike atau smash, servis, dan bendungan atau blok. Oke. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke lapangan ya anak-anak ya. Oke. Sekarang kalian berbaris. Siapa? Setelah tadi kita amati dulu video berikut ini. Ini adalah video tentang melakukan servis bawah. Perhatikan anak-anak ya.
Oke, bagaimana anak-anak? Nah, itulah seperti itu gambaran cara melakukan servis bawah. Nah, sekarang Bapak akan bagi kelompok ya. Kita akan dibagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, karena di sini ada 11 orang, jadi satu kelompoknya ada yang 3, ada yang 2. Oke, kelompok pertama Indah, Julio, dan Gumilar. Kelompok 3 Fajar, Wisnu, dan Miftah. Kelompok 4 Fatuna, Ya sudah, Pak. oke. Nah, sekarang kelompok 1 sama Surya ya. Iya, betul, Pak. Oke, kelompok 1 Bapak akan kasih masalah tentang cara penggunaan tangan ketika berkenaan dengan bola. Nah, itu masalahnya di sana. Kelompok 1 ya. Jadi perkenaannya itu di mana sih yang tepatnya? Apakah di bagian pergelangan tangan, bagian atas atau sampingnya, atau bahkan punggungnya begitu. Oke, yang kedua, kelompok kedua, masalahnya adalah tentang stance atau cara berdiri. Nah, cara berdirinya pun ini pasti mengalami kesulitan dengan tidak sesuainya dengan teknik dasar begitu. Nah, ketika kalian melakukan servis bawah menggunakan tangan kanan, otomatis kaki tumpuan yang di depan itu adalah kaki kiri. Nah, itu untuk kelompok 2, silahkan selidiki tentang masalah itu. Kemudian kelompok 3 adalah tentang alur bola. Nah, alur bolanya seperti apa sih? Harus melambung atau mendatar, lurus, atau seperti apa? Oke, yang keempat, kelompok keempat, masalahnya adalah sikap tubuhnya ketika setelah melakukan servis bawah. Nah, seperti apa? Kakinya apakah melangkah? Seperti tadi yang dicontohkan Bapak, apakah seperti apa? Oke. Nah, setelah ini kalian silahkan berdiskusi dengan kelompok masing-masing, dengan temannya. Nanti kalian atur, ya, atur sendiri, bagi tugas sendiri. Oke. Oke, tapi sebelumnya kita melakukan pemanasan dulu. Silahkan untuk Gumilar memimpin pemanasan. Teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan inti, kita pemanasan statis dan dinamis dulu. Mulai dari angkat kepalanya. Yo, hitung sama-sama. 1, 2, Tambah semua. 5, 6, 8. Sekarang ke bawah. 1. Oke, terima kasih. 8. Cukup. Oke, terima kasih. Nah, karena kita sekarang mempelajari permainan bola voli, jadi pemanasan yang harus dimaksimalkan adalah bagian lengan ya dan kaki gitu. Nah, setelah itu kalian silahkan berkumpul sesuai kelompoknya. Bapak ada permainan nih. Ada permainan. Oke, permainannya adalah estafet bola. Nah, kalian berbaris sesuai dengan kelompoknya, berbanjar ke belakang. Ini Bapak ada bola. Kemudian nanti yang paling depan kalian pegang bola dan diestafetkan sampai ke belakang seperti itu. Silahkan anak-anak. Bapak mulai ya. 1, 2, 3. PC kalian. Lalu kalian Pak bisa Surya. OBS ini. Yuk. Dan sekarang kalian bisa Pak. langsung mulai merekam aktivitas kalian. Misal kalian membuka dan lalu kalian stop recording di sini teman-teman. Selanjutnya untuk hasil rekamannya akan disimpan di dokumen. Kalian buka
Windows Explorer. Itu siapa ya? Arstu. Apa Bu? Oke, Ada yang bagaimana di OBS. anak-anak? Capek, Pak. Oke, bagus. Nah, Pak, boleh minum dulu nggak Pak? Aduh, silakan Pak. boleh. Seru, Boleh, Pak. Seru. Bapak kasih waktu 1 menit untuk minum ya. Boleh, Pak. Sebentar, Pak. Boleh jajan ke warung nggak Pak? Oke, nggak boleh anak-anak. Nah, sekarang kita lakukan diskusi dengan teman masing-masing ya anak-anak ya, sesuai dengan masalah yang sudah tadi Bapak kasih ya. Nah, kalian boleh mencari dari buku atau bertanya kepada Bapak, silakan. Kemudian setelah itu kalian coba berbagai latihan atau variasi pembelajaran untuk memecahkan masalah tersebut. Silakan anak-anak. Siapa? Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya silakan tentang masalahnya. Bertanya boleh Pak. Boleh Pak Julio, Pak Restu. Itu Restu, Pak, bukan Julio, Pak. Hari ininya kita praktekin atau cukup diskusi lisan aja Pak? Nah, kalian diskusikan, kemudian kalau sudah punya cara pembelajarannya atau latihannya seperti apa, coba kalian praktikan dengan teman kalian. Nah, seperti apa sih rasanya melakukan apa yang sesuai dengan masalah kalian begitu. Coba. Pak. Nah, kemudian Bapak juga punya saran nih, kalian bisa melakukan dengan lempar tangkap dulu nih. Lemparannya nanti seperti ayunan servis bawah gitu. Nah, seperti ini anak-anak. Silakan kalian coba. Ya, Pak. Siap. Oke. Kalian juga bisa mencoba dengan servis bawah berpasangan dengan jarak yang dekat. 5 meter atau 3 meter boleh. Seperti ini anak-anak ya. Atau kalian kalau sudah merasa bisa, boleh kalian melakukannya dengan cara melewati net atau tali, silakan. Pak susah Pak, tangannya Pak. Gak nyampe-nyampe net. Oke, berarti bolanya tidak sampai ya, Fajar? Iya Pak. Coba kamu perkenaannya pada lengan bagian mana, Fajar? Ini, Pak. Ini bukan, Pak. Gak kelihatan, Pak. Nah, itu betul. Jadi, yang lengan yang digunakan adalah bagian sebelah sini ya, antara pergelangan tangan dan telapak tangan. Kemudian tangannya itu harus dikepalkan ya, Pak Jar ya. Baik Paham Pak. ya? Baik Pak. Oke. Coba lagi Pak. Kesulitannya? Silakan. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Sambil berdiskusi. Bertanya Pak. Ya, silakan. Jadi ketika servis, tangan itu kita lihatnya ke atas telapaknya atau bisa menghadap ke samping Pak, telapak tangannya. Nah, telapak tangannya itu harus menghadap ke depan, ke arah gerakan seperti itu. Jadi permukaan yang digunakan itu permukaan yang paling lebar di bagian lengan kita. Begitu Restu ya. Oke, ada lagi, silakan teman-teman. Saya tanya, Pak. Kalau posisi kakinya saat servis gimana, Pak? Nah, posisi kaki, bagus nih pertanyaannya. Jadi posisi kaki tergantung mana tangan yang akan kita gunakan. Kalau kita menggunakan tangan kanan, otomatis kaki yang di depan yang menjadi tumpuan itu adalah kaki kiri. Bagus. Jadi sebaliknya ya. Jadi tangan yang digunakan untuk servis
tangan kanan. Nah, kaki kirilah yang akan berada di depan menjadi tumpuan. Nah, begitupun sebaliknya, adik-adik. Jadi kaki kiri itu berada di belakang ketika tangan yang digunakan adalah untuk tangan kiri begitu. Gimana, Mita? Sudah jelas? Bapak, saya mau tanya. Silakan. Bapak, ketika tangan kita sudah melakukan servis, apakah kita langkahkan kaki kanan ke depan atau cukup? Nah, itu betul. Jadi, itu adalah gerakan lanjutan ketika bola itu sudah melewati net atau sudah dipukul oleh kita. Jadi, ketika kita setelah melakukan servis, kaki kanan yang di belakang itu jangan diam saja. Jadi ikuti arah gerakan. Langkahkan kaki kanan kita ke depan. Ke begitu. depan. Ya. Baik, Pak. Tuh. Terima kasih, Tuh. Pak. Ada lagi? Bapak, arah bola yang di servis itu ke atas ya Pak, nggak ke depan. Bagaimana, Julio? Boleh diulang pertanyaannya? Jalur bolanya ke atas Pak, nggak nyebrang net ke depan Pak. Saya nggak bisa. Oke, berarti itu masalahnya ada di timing pada saat perkenaan tangan dengan bola. Kalau bolanya ke atas terus, itu artinya lengan yang diayun itu terlalu cepat. Jadi bolanya belum sampai ke bawah. Jadi Julio itu mengambil bolanya di atas. Nah, sehingga bolanya alurnya itu ke atas begitu. Paham ya, Julio ya? Jadi solusinya kalau ingin bolanya ke depan, bola yang diambil itu ketika bola sedang berada di depan badan kita, begitu, Julio ya, jangan di atas. Gimana, paham? Paham Pak, sudah paham. Ada lagi? Gimana kira-kira masalahnya sudah bisa dipecahkan atau belum? Sudah, Pak. Saya sudah mengerti, Pak. Oke, semua kelompok sudah beres ya berdiskusinya ya. Baik. Nah, sekarang kalau sudah seperti itu, Bapak akan menyuruh kalian tampil di depan kelompok yang lain satu persatu. Nanti kelompok yang lain silahkan menanggapi atau boleh bertanya terkait dengan materi atau masalah kelompok tersebut. Silahkan untuk kelompok satu dulu. Silahkan tampil. Kelompok yang lain perhatikan ya. Baik, Pak. Silakan kelompok satu, dari berbagai solusi yang sudah didapat untuk pemecahan masalah, mana yang kalian ambil? Silakan praktikan. Oke, bagus kelompok satu. Silakan kelompok 2, 3, dan 4, silakan untuk menanggapi tentang perkenaan bola dengan tangan. Itu masalahnya tadi. Silakan kelompok lain. Kelompok 1 itu saya mau bertanya, boleh Bapak? Boleh, silakan. Kelompok 1 Oke, saya mau menanya deh, itu ujung tangannya mengepal atau membuka ya tangannya ya, telapak tangannya ya? Dikepal, oh iya, betul. Dikepal katanya. Nah, jadi betul. Bagus. Jadi sebetulnya telapak tangannya itu harus dikepalkan ya. Jadi tidak boleh terbuka. Tuh, agar tenaga yang kita hasilkan pada ayunan lengan itu lebih maksimal. Oke, bagus. Ada lagi dari kelompok lain? Fatuna dari kelompok mana? Saya dari kelompok 4, Pak. Bagus. Oke, kelompok yang lain silahkan, ada yang menanggapi. Kalau tidak ada, sekarang bagian kelompok 2. Silahkan. Pak. Masalahnya tadi di stance ya, cara berdiri atau sikap awal ketika akan melakukan
servis bawah. Silahkan kelompok 2. Pak, tadi saya diskusi dengan Surya, Pak. Jadi Ya, masalahnya kita di cara berdiri. Jadi yang pertama solusinya harus satu ketika ketika tangan kanan yang dominan berarti kaki kiri yang di depan, Pak. yang di depan. Ya, Ya. Terus yang betul. kedua satu kaki di belakang untuk perlawanannya, dan yang ketiga pandangannya ke depan dan ke arah bola. Seperti itu, Pak. Tadi saya diskusi dengan Pak Surya, Pak. Oke, bagus Restu dan Surya. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Oke, bagus. Nah, terima kasih. Jadi masalahnya sekarang kita sudah pecahkan bersama-sama. Nah, yang terakhir, oke baik, Bapak akan mengevaluasi kegiatan kelompok kalian dengan menggunakan masalah tersebut. Nah, yang pertama secara umum kalian sudah bagus, bekerja dengan baik, berkelompok, aktif, berdiskusi, begitu. Nah, namun kalian harus bekerja sama, jadi jangan sampai mengandalkan satu sama lain. Jadi nanti di kelompoknya ada yang aktif, ada yang diam saja. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak ya. Jadi harus saling mendukung ya. Terutama tadi Bapak lihat Julio itu seperti diam saja. Kenapa Julio? Oke. Dan Pak. Oh begitu. Pak Jar gimana? Karena tidak mengikuti pembelajaran, gimana kira-kira paham atau tidak, Pak Jar? Ya, Pak. Paham, Pak. Bagus, Pak Jar. Tolong minggu depan dijaga kesehatannya ya, Pak Jar ya. Ya, Pak. Tadi liatin, Pak. Oke, silahkan dari teman-teman. Barangkali ada yang mau menambahkan. Oke, kalau tidak ada, pertemuan sekarang cukup anak-anak. Ya. Nah, kita berbaris lagi untuk melakukan pendinginan atau cooling down. Oke, silahkan. Sekarang bagian Miftah yang memimpin pendinginan, silahkan. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup pembelajaran ini, kita pendinginan dulu ya. Kita ayunkan namanya. Kita ayunkan 1 sampai 8 hitungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Terima kasih Miftah. Nah, jadi pendinginan itu kita harus lakukan ya, agar nanti setelah pelaksanaan pembelajaran beraktivitas gerak begitu, badan kita tidak pegal-pegal dan kaku. Gumilar, Pak nih, gangguin terus nih. Gumilar jangan berisik ya. Bercanda aja, Gumilar. Handphonenya dimatikan dulu satu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi setelah pendinginan badan kita akan kembali ke semula begitu, akan rileks dan lemas ototnya begitu. Terima kasih. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan pembelajaran terkait materi apa tadi? Semes. Servis. Bagian passing, Pak. Passing atas. Nah, passing atas. Bagus. Sekarang karena waktunya sudah selesai. Terima kasih anak-anak, pembelajarannya nanti ada hadiah, Pak. Ada pertanyaan yang harus dijawab. Nanti kalian kerjakan di rumah ya anak-anak ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih dari Bapak. Semoga kalian sehat-sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.